Ya, kita sudah berada di segmen terakhir di Lunchtalk kali ini. Pak Nuh, jadi sekaligus ini sebagai closing statement juga. Full day school atau half day school, tapi bagaimana mengisinya agar berkualitas dan menghasilkan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak ini nanti. Nah, jadi apa sebenarnya yang harus mengisi supaya ini memang punya kualitas seperti itu? Ya, jadi kata kunci pertama adalah desain. Kalau kita salah di dalam mendesain, maka waktu yang kita berikan 12 jam itu pun juga justru akan menjadi pemborosan, kemubaziran. Oleh karena itu, sebelum kita menentukan berapa waktu yang dibutuhkan, sebenarnya objektifnya kayak apa sih yang mau kita bentuk itu? Kita tuh mau buat apa? Begitu kita mau buat apa, itulah yang kita sebut dengan kompetensi lulusan. Anak-anak itu mau bisa apa sih yang kita harapkan? Oh, anak-anak harus bisa X, Y, Z. Kalau bisa X, Y, Z, apa yang harus kita siapkan? Dan berapa waktu yang dibutuhkan? Demikian dan seterusnya. Sehingga antara aktivitas, sumber daya yang kita berikan, serta waktu yang kita siapkan itu proper, pas, optimum. Karena kalau berlebihan juga tidak bagus. Tapi sebaliknya juga kalau kurang juga tidak bagus. Karena yang kita cari itu apa? Objektif kita sebenarnya. Goalnya. Goalnya itu. Kalau goalnya ini kita belum matangkan betul, maka waktu ini bisa variabel saenake dhewe kan begitu. Kalau goalnya sudah pas. Singkat Pak Nuh, ini kan sebetulnya wacana full day itu alasannya karena untuk mendukung program nawacitanya Pak Presiden. Apakah dengan tidak full day saat ini itu tidak mendukung program nawacitanya? Itu tanya ke Pak Presiden. Kalau menurut Pak Nuh? Jadi nawacita itu apa sih sebenarnya? Yang full day dan seterusnya kan tools. Hanya metode untuk mencapai itu. Sepanjang nawacita ini tidak atau belum bisa dirumuskan dengan baik, maka how-nya itu pun juga tidak bisa dirumuskan dengan baik. Oleh karena itu rumuskan dengan detail dengan menggunakan bahasa sekolah, bahasa guru. Tidak cukup anak harus karakternya ABCD. Tidak cukup. Tapi terjemahkan ke dalam bahasa operasional. Dari situlah nanti waktunya tahu, sumber daya yang harus diperlukan tahu, sehingga properness yang akan kita dapat. Pak Asrorun. Ya, saya kira kita semua bersepakat untuk meningkatkan karakter anak-anak, salah satunya melalui proses pendidikan. Tetapi konsentrasi kita tentu bagaimana meningkatkan pembangunan karakter melalui proses pendidikan itu dengan memastikan lingkungan yang sehat. Kan ini kan, lingkungan yang sehat yang kemudian menyebabkan kondusivitas proses transfer of value tadi itu, pembangunan karakter anak itu terjadi di dalam proses pembelajaran. Salah satu yang paling kunci tentu aspek keteladanan. Keteladanan artinya guru ya? Iya dan sekata ya, begitu memerintahkan jangan ngerokok, gurunya ngerokok. Kan itu salah satu contoh. Aduh, saya nemuin banyak tuh. Biar tidak split personal, ada kepribadian terpecah pada murid ya, pada peserta didik. Di satu sisi ada norma-norma yang diajarkan di dalam textbooknya, tetapi ada perbedaan dengan apa yang dia lihat, dia saksikan. Tentu nggak pas juga itu. Baik, intinya tadi itu ya, guru menjadi penting ya, menjadi teladan, dan kalau dari sektor-sektor yang lain, infrastruktur itu juga menjadi salah satu yang mestinya menjadi prioritas. Salah satu loh ya. Salah satu dari sekian banyak yang ada 8 tadi. Ada 8. Dan teladan itu tidak hanya dari guru, termasuk juga dari pemegang kebijakan, para presiden, para menteri, biar nggak istilahnya sore deli pagi tempe gitu kan, itu tidak konsisten. Artinya itu bagian dari apa yang disaksikan oleh peserta didik kita. Baik. Pak Asrorun dan Pak Nuh, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di Lunch. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bawa kebaikan untuk pendidikan kita. Pasti Pak. Baik pemirsa, demikianlah dialog Lunchtalk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Ya, nantikan Lunchtalk setiap hari pukul 13 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.